Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita mau menyiapkan hidup kita pada hari ini untuk mengambil bagian dalam doa pagi pada hari Kamis ini. Saya berharap bahwa kita tidak hanya siap untuk menjalani hari, tapi juga kita penuh dengan gembira dan semangat, supaya dengan semuanya itu kita boleh terus melangkah di dalam kepastian bersama-sama dengan Tuhan yang telah menganugerahkan kita hidup. Mari kita masuk dalam saat teduh sebelum kita ada dalam perenungan dan doa kita pada hari ini. Mari kita mulai. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami tahu kalau kami boleh ada di hari yang baru itu semua karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan menolong kami untuk melalui hari ini di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah dengan semua yang kami terima pada pagi ini dalam perenungan lewat firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan terus diyakinkan akan pertolongan Tuhan yang senantiasa hadir memenuhi perjalanan hidup kami. Sebab itu dalam semua kesiapan kami dimanapun kami ada pada saat ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai, dan biarlah segala sesuatu boleh terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Maka di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohonkan segala sesuatunya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 25. Kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 9 menjadi bagian dari bacaan kita. Saya bacakan bagi kita Mazmur 25 ayat 1 sampai 9. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan kita dalam perenungan doa pagi pada hari ini. Dan melalui Mazmur 25, kita mau belajar melihat satu lagi pengalaman dari pemazmur dalam perjalanan hidup. Jadi ada beberapa tema yang muncul di sini, namun paling tidak kita akan lihat bahwa dalam perjalanan hidup kita itu, dalam setiap pencapaian, dalam setiap hal yang saudara dan saya kerjakan, bahkan juga mungkin dalam kegagalan-kegagalan, apa yang seringkali kita temukan di dalam perjalanan itu. Ya, mungkin kalau dalam keberhasilan, orang bertemu dengan sukacita, bertemu dengan kebanggaan diri. Kalau ada pada masa-masa yang tidak menyenangkan, kegagalan mungkin, atau situasi yang terpuruk, orang ada pada ketiadaan pengharapan, begitu ya, dalam perjalanan sehari-hari. Nah, menariknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rangkaian perjalanan pemazmur pada hari ini, kita melihat tentang bagaimana dalam segala proses dan perjalanan seorang pemazmur, yang terindikasi di dalam teks kita adalah dia sedang ada dan bergumul dalam persoalan-persoalan hidupnya, maka dalam ingatan dia akan Tuhan, dia juga melihat ke dalam dirinya sendiri.
ya. Dalam ingatannya akan Tuhan, dia juga mengintrospeksi diri. Dalam kerinduannya akan Tuhan, pemazmur juga melakukan self-assessment, atau dia melakukan sebuah olah diri atau evaluasi diri untuk melihat sampai sejauh berapa jauh dia telah ada di dalam Tuhan. Dan karena itu, beberapa kali kita menemukan ada ungkapan-ungkapan yang bernuansa pengakuan dosa atau permohonan atas pengampunan. Ya, jangan kau ingat lagi dan seterusnya kesalahan-kesalahanku di masa yang lalu, tapi biarlah ingatan akan kasih setiamu itu yang menjadi bagian yang paling utama. Jadi, pemazmur juga sadar bahwa bisa jadi persoalan-persoalan yang dia hadapi itu adalah bagian dari kesalahan, kekeliruan, dan seterusnya. Tapi dari semua yang kita lihat dari teks-teks ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu kata kunci dari ayat 1-9 yang tadi kita baca. Kita menemukan ada satu kata kunci yang penting, atau ada satu kesan yang penting dari seorang pemazmur, yaitu adalah bahwa ia rendah hati. Di mana letak kerendahan hatiannya? Bahwa pertama, dia mau datang terbuka di hadapan Tuhan. Dia mau mengaku setiap dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita juga melihat pada bagian-bagian akhir teks ini, bagaimana seorang pemazmur itu dia mau rendah hati, dididik oleh Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan. Ya, mungkin orang kalau udah sampai pada level tertentu dalam hidup, taraf tertentu dalam hidup, kadangkala Tuhan malah mau dia atur-atur. Kadangkala perjalanan hidupnya tuh karena seringkali mengontrol banyak hal, semuanya ada di dalam kendalinya, sampai orang lupa bahwa bagaimanapun Tuhan tetap bagian yang paling utama. Kadangkala orang terjebak untuk mengendalikan segala sesuatu, bahkan Tuhan pun mau dikendalikan, atau Tuhan pun mau dipaksa-paksa dengan berbagai cara yang biasanya dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu dalam teks kita pada pagi hari ini, pemazmur mengingatkan kita supaya selalu belajar menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita tahu diri bahwa kita hanya manusia. Sekalipun Tuhan menganugerahkan kita dengan berbagai macam pencapaian, berbagai macam keberhasilan, berbagai macam hal-hal yang baik, tapi segala sesuatu itu tidak akan pernah boleh menjadikan kita sebagai Tuhan atau merasa diri sebagai Tuhan. Dan karena itu kita melakukan apapun yang kita mau, bahkan Tuhan pun tidak masuk di dalam hitungan kita. Nah, tetapi dengan menyadari, dengan rendah hati bahwa kita ini nothing, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, maka kita mau belajar untuk lebih rendah hati lagi. Belajar menjadi pribadi-pribadi yang karena tahu diri, maka selalu dan senantiasa melakukan introspeksi diri. Selalu dan senantiasa melakukan evaluasi diri. Selalu dan senantiasa minta Tuhan bimbing dan Tuhan tuntun. Supaya dalam tuntunan, pimpinan, dan pengajaran Tuhan, kita bertumbuh secara pribadi, tapi juga kita bertumbuh secara komunitas dan juga dalam kehidupan, dalam komunitas apapun yang Tuhan hadirkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Nah, pemazmur dalam teks kita paling tidak ada 3 tahap yang bisa kita lihat. Kalau kita membaca ayat 1, bahkan kalau kita habiskan sampai ayat yang ke-10 misalnya, maka kita akan menemukan yang pertama, apa yang dilakukan oleh pemazmur. Yang pertama, dia dikatakan di sana bahwa dia mengangkat jiwa. Ya, kuangkat jiwaku. Jadi dia mengangkat jiwaku kepada Tuhan. Ini sebuah bentuk dari keberserahan. Ya, dia telah mengalami banyak hal, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, hal-hal yang sangat menyenangkan, kesuksesan yang luar biasa. Tapi juga dia mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Di tengah-tengah seluruh pengalaman itu, pemazmur mengajak kita untuk terus mengangkat jiwa, taruh hidup kita dalam keberserahan pada Tuhan. Bawa hidup kita dalam hadirat Tuhan dan biarkan Tuhan yang atur perjalanan hidup kita karena dia lebih mengerti apa yang ada di depan sana. Saudara dan saya mungkin hanya bisa melihat batas jaraknya pendek, kabut, tantangan dan persoalan. Tapi Tuhan lihat menembus dan dia merancangkan segala sesuatu lebih baik daripada kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan penghayatan dan pemaknaan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, pencipta masa depan yang baru. Karena itu, saudara dan saya harus terus datang dan mengangkat jiwa kita dalam Tuhan. Taruh hidup kita dalam keberserahan pada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Tapi yang berikut, dia juga kemudian setelah dia dia datang dan taruh semuanya di dalam Tuhan, lalu dia juga
mengaku ya, tadi kita sudah jelaskan ya. Dia mengaku kehidupannya, dia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dia datang dan dia mengevaluasi diri. Jadi datang di hadapan Tuhan itu, bawa diri dalam Tuhan, dalam keberserahan itu, kita juga harus mau dievaluasi dan ditransformasi oleh Tuhan. Apa yang belum beres dengan hidup kita? Apa yang belum benar dengan hidup kita? Hal-hal apa yang membatasi kita untuk mengalami keberserahan yang utuh dalam Tuhan? Hal-hal apa yang senantiasa atau yang kadang-kala membuat kita terhalang untuk mengalami kasih karunia Tuhan? Hal-hal apa yang selalu membuat kita tidak mampu untuk menjangkau jalan kehendak Tuhan? Itu kita evaluasi diri kita. Kita lihat apa sih yang selalu menjadi penghalang antara saya dan Tuhan, antara kita dan Tuhan. Dengan cara itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar untuk juga menerima diri. Bahwa kita terbatas, bahwa kita punya banyak hal yang kadangkala membuat Tuhan terluka, bahwa kita tidak sepenuhnya baik seperti apa yang orang cap atau apa yang orang predikatkan pada kita. Bahwa sebagai manusia di hadapan Tuhan yang terbuka dalam keberserahan yang utuh, kita menyadari bahwa ada titik-titik di mana kita lemah, titik-titik di mana kita kadangkala egois, titik-titik di mana kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kadangkala kita jadi manipulatif, kadangkala kita mengendalikan orang dengan cara-cara yang tidak benar. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa seringkali kita melakukan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak betul. Bahkan dalam hidup pelayanan misalnya, kita juga bilang pada Tuhan dalam evaluasi, dalam pengakuan tadi bahwa kadangkala pelayanan yang kita lakukan juga nggak utuh. Karena kita melayani tapi kita nggak mau susah. Kita melayani tapi kita nggak mau berjuang dan bergumul. Kita mau melayani tapi maunya enak-enaknya saja. Giliran keberhasilan kita maju. Tapi kalau kegagalan dan tantangan kita serahkan kepada orang lain. Atau kita limpahkan pada orang lain. Karena kita nggak mau susah. Kita mau tetap jaga muka. Kita mau tetap jadi orang-orang yang terlihat keren, bagus, utuh, dan sukses. Bahkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Evaluasi seperti tadi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, menolong kita supaya tahap yang pertama, keberserahan itu menjadi utuh. Karena dalam evaluasi tadi, saudara-saudara dan saya belajar melihat sisi-sisi diri yang rapuh. Belajar melihat sisi-sisi diri yang kurang. Belajar melihat hal-hal yang masih dapat kita kembangkan di dalam Tuhan. Supaya dalam keberserahan tadi, dengan evaluasi yang ada, maka tahap yang ketiga adalah kita meminta Tuhan untuk membimbing dan Tuhan menuntun serta mengajar kita. Jadi tahap pertama adalah menyerahkan diri atau istilah pemazmur mengangkat jiwa, keberserahan yang penuh kepada Tuhan. Tahap yang kedua, kalau sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya. Kalau sudah berserah kepada Tuhan, maka harus mau dievaluasi, harus mau dicek apa-apa yang belum beres. Dan pada tahap yang ketiga, kalau sudah berserah kepada Tuhan, sudah dievaluasi dan sudah tahu titik-titik lemah, maka yang ketiga, minta Tuhan untuk menuntun, minta Tuhan untuk membimbing, minta Tuhan untuk mengajar jalannya, dan kita terima itu dengan rendah hati. Karena bagaimanapun, sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara, sesukses apapun saudara, kalau saudara tidak rendah hati dan tidak minta Tuhan tuntun, maka saudara-saudara pada dasarnya nothing. Karena hanya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, saudara menemukan hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk terus melangkah dengan apapun yang sedang Tuhan percayakan. Dalam tuntunan Tuhan, dalam pengajaran dan bimbingan Tuhan, kita dimampukan juga untuk melihat sisi-sisi yang lain dari perjalanan hidup kita. Supaya pada akhirnya kita menemukan anugerah, kita menemukan mutiara-mutiara berharga, kita menemukan hal-hal yang bermakna yang Tuhan sisipkan dalam perjalanan kita dalam berbagai situasi. Itu hanya dapat terjadi kalau dengan rendah hati kita membiarkan diri kita dipimpin, dituntun, dan diajar oleh Tuhan. Dengan rendah hati kita mengatakan, Tuhan, I am nothing. Dan karena itu, I need you, dear Lord. Saya membutuhkan Engkau, Tuhan, untuk terus menuntun saya, mengajarkan jalan-Mu. Supaya di tengah-tengah dunia yang payah ini, yang penuh dengan berbagai macam tantangan, saya tetap mengerti jalan mana yang harus saya tempuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 3 hal ini menjadi penting. Berserah kepada Tuhan, dievaluasi oleh Tuhan atau mengevaluasi diri di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan pimpin adalah sebuah pola perjalanan iman. Supaya pada akhirnya saudara dan saya boleh terus menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup
dan senantiasa karena mengalami kebaikan Tuhan itu dengan 3 proses tadi, maka kita terus-menerus dibaharui dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dan kehadiran kita pada akhirnya juga mampu menjadi berkat bagi orang lain, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, istilahnya dalam perjalanan iman dengan 3 tahapan tadi, seperti bawang dikupas layer-layernya. Jadi kita dilepaskan layer-layernya, supaya pada akhirnya yang tersisa adalah kedirian kita yang utuh dan murni, yang telah ditransformasikan oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya, kemanapun Tuhan tempatkan kita dan Tuhan hadirkan kita, saudara dan saya dapat terus menjadi alat kesaksian bahwa hanya karena Tuhanlah saudara dan saya bisa sampai pada titik tertentu dalam perjalanan hidup. Entahkah itu kesuksesan atau kegagalan, entahkah itu hal-hal yang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan. Namun orang yang telah berserah, dievaluasi, dan dituntun saat diajar Tuhan akan selalu menemukan alasan untuk terus berada dalam jalan iman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara untuk terus ada di dalam Tuhan, dalam keberserahan, untuk terus ditransformasi oleh Tuhan, dan sedia membiarkan diri Tuhan tuntun dalam perjalanan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Selamat melanjutkan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini firman Tuhan lewat pengalaman pemazmur mengingatkan kami bagaimana kami menjadi pribadi-pribadi yang terus berserah, diubahkan, dan dituntun oleh Tuhan. Biarlah dalam 3 tahap tadi, keberserahan, mengevaluasi diri, dituntun, dibimbing, dan diajar oleh Tuhan, menjadi bagian yang menolong kami terus bertumbuh, menjadi versi terbaik dari Tuhan bagi kami. Kami tahu tantangannya tidak mudah, persoalannya tidak gampang, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, sebab Engkau senantiasa menuntun kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam jalan pertumbuhan iman, dimanapun Tuhan hadirkan kami, supaya kehadiran kami boleh sungguh menjadi berkat. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati setiap kami yang sedang bergumul dan berjuang. Boleh jadi kami sedang bergumul dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan, kami yang masih dalam masa-masa pengobatan. Tuhan berkati kami yang sedang bergumul dalam relasi dengan setiap orang yang kami kasihi, atau dalam relasi-relasi yang lebih profesional. Tuhan tolong kami kalau saat ini kami sedang bergumul dan berjuang dengan persoalan-persoalan di tempat kerja, persoalan-persoalan berkaitan dengan ekonomi, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan situasi-situasi psikologis kami masing-masing. Biarlah di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami mau terus datang dan mengangkat jiwa kami kepada Tuhan, berserah sepenuhnya, dan membiarkan Tuhan yang mengatur dan menata hidup kami. Kami mau dengan rendah hati membiarkan diri dituntun oleh Tuhan, supaya kami mengerti jalan-Mu di tengah-tengah setiap pergumulan yang sementara kami hadapi. Berkatilah kehidupan bergereja kami, secara khusus GKI Samanhudi, dalam berbagai format pelayanan yang ada. Berikan kekuatan kemampuan bagi setiap kami untuk terus melangkah sebagai persekutuan umat dan sebagai jemaat, supaya pada akhirnya kami mampu menghadirkan kasih Tuhan dalam apa yang sementara kami kerjakan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yang akan beraktivitas pada hari ini, kami pergi bekerja atau juga bekerja dari rumah, anak-anak yang pergi ke sekolah menuntut ilmu, Tuhan juga memberkati dan Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan seluruh hidup dan perjalanan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kami selalu, supaya pada akhirnya kami boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami bawa seluruh doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi, selamat terus melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Tetap semangat dan punya kegembiraan untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan dalam keberserahan, dengan terus mengevaluasi diri dan rendah hati meminta Tuhan menuntun
dan terus mengajar kita. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.